kalau sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, tapi mari kita mengerem diri untuk gemar menyalahkan praktek ibadah orang lain, terlebih ketika terpantik oleh perbedaan. Dua. Yang ketiga, kenapa hati seorang manusia itu bisa tinggi? Kata saya Ibrahim Basuni, karena al-hasabu wan nasbu. Coba Bapak dan Ibu biar tidak ngantuk diulang. Al-hasabu wan nasbu. Artinya status sosial dan keturunan. Bapak dan Ibu lahir dari keturunan terhormat, tapi tidak pandai menghormati orang lain. Status sosial ibu bapak tinggi, tapi ibu dan bapak gemar merendahkan orang lain. Hati-hati, seterhormat apapun latar belakang keturunan kita, kalau kita tidak pandai menghormati orang lain, itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Mohon maaf, setinggi apapun status sosial kita, kalau bapak dan ibu gemar merendahkan orang lain, maka status sosial kita yang tinggi itu tidak akan membawa kita terhormat dan mulia di hadapan Allah. Malah latar belakang kita yang lahir dari keturunan terhormat, status sosial kita yang tinggi itu tidak akan membawa kita terhormat dan tinggi di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati kita. Tiga, kita percepat. Yang keempat, kenapa hati seorang manusia itu bisa tinggi? Keempat, al-jamal. Coba diulang ibu bapak. Ada yang tahu apa arti al-jamal? Bapak, saya bertanya, bukan nyuruh merenung. Apa arti al-jamal ibu? Al-jamal itu artinya kecantikan atau ketampanan. Punten, saya mau bertanya pada ibu-ibu yang hadir sekarang, mohon dijawab dengan jujur. Ibu-ibu yang hadir sekarang cantik tidak semuanya? Cantik, insya Allah ya, alhamdulillah. Ibu, cantik itu ada tiga. Satu, cantik dari sananya. Dua, cantik dari dananya. Tiga, cantik dari kameranya. Kalau ibu termasuk yang mana? Semuanya ya. Mudah-mudahan bukan cantik dari kameranya. Rata-rata kalau cantik dari kameranya itu disebutnya mukidi, muka kinclong editan ya. Perempuan itu luar biasa, wajahnya penuh dengan kepalsuan. Ibu, kalau ibu hari ini cantik, syukuri. Itu anugerah dari Allah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Bapak-bapak, kalau sekarang tampan, saya bertanya, bapak-bapak yang hadir sekarang tampan tidak semuanya? Insya Allah tampan ya. Kalau boleh disebut satu kata untuk bapak semua, delta, deretan laki-laki tampan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan deltanya bukan deretan laki-laki tampilingan, bukan ya. Mungkin ya. Kalau ibu cantik, syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan karena kecantikan kita gemar menghina orang lain. Punten, bapak jangan karena ketampanannya gemar menghina orang lain. Bapak-bapak itu mentang-mentang tubuhnya langsing. Pas lihat orang lain yang gendut, ku bapak disebut gojali, golongan jalmi lintuh. Ya. Atau mentang-mentang misalnya ibu-ibu kulitnya putih, pas ada tetangganya yang kulitnya hitam disebut perkutut, perkumpulan kulit tutung misalnya ya. Ibu dan bapak syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan karena kecantikan dan ketampanan lalu kita menghina orang lain. Sebab catat, bila kecantikan dan ketampanan yang kita miliki menggelitik kita untuk menghina orang lain, menyudutkan orang lain, kecantikan dan ketampanan itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ini mohon maaf, saya hanya punya contoh kasus. Jangan digeneralisir, apalagi ada overgeneralisir. Bapak-bapak, saya punya laboratorium rohani. Dulu waktu di SMP, Pak, saya punya teman perempuan di SD. Di SD, Ustadz Nin, ada perempuan teman saya yang tercantik.
Pastilah bapak-bapak ketika di SD tahu siapa teman bapak yang paling cantik itu ya. Naik ke SMP juga ada teman perempuan yang paling cantik. Bapak-bapak punya pengalaman seperti itu waktu di SMP, yang tercantik siapa menurut bapak? Yakin lah ya, sama semuanya kita ya. Kemudian pada saat SMA juga sama, ada teman perempuan yang paling cantik. Ceritanya Pak, ada reunian. Saya reunian SD. Coba kira-kira pada saat kita reunian pertama kali, siapa makhluk yang kita cari di reunian itu? Perempuan yang paling cantik itu yang saya cari. Ternyata setelah ketemu Pak, teman saya SD yang paling cantik itu, nikahnya itu sudah 5 kali. Lalu naik lagi di reunian SMP, dicari lagi, mana dulu yang paling cantik, ketemu. Spektakuler. Di pengalaman saya ini, dia nikahnya udah 7 kali. Lalu ketemu juga waktu reunian di SMA, teman perempuan yang paling cantik seangkatan saya waktu itu, nikahnya sudah 4 kali bongkar pasang. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kasus seperti itu? Lalu saya hubungkan dengan beberapa bacaan-bacaan yang saya baca. Ternyata untuk perempuan yang merasa dirinya cantik, lazimnya dia tidak bisa mempertahankan mahligai rumah tangganya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya cantik, sehingga ketika ada sedikit konflik saja dalam rumah tangganya, ia begitu angkuhnya berkata, saya ini dicerai sama kamu juga, masih banyak laki-laki lain yang menanti saya. Maka ketika hidup kita terjebak pada rasa itu, ibu dan bapak sekalian, itu ternyata kata saya Ibrahim Basuni bisa memantik hati kita menjadi begitu tinggi, hati kita begitu keras. Lalu berikutnya, kenapa hati seorang manusia itu bisa keras? Kata saya Ibrahim Basuni, karena al-ghina wal mal, kepemilikan harta dan kekayaan. Bapak dan ibu sekalian, harta dan kekayaan seringkali menjebak kita menjadi orang yang takabur, bukan tasyakur. Hati-hati, kalau harta yang kita miliki kita takaburi, maka para ulama memetaforkan harta kita itu begitu hina. Ad-dunya jipah, harta yang kita sombongkan itu laksana bangke, watoli buha kilab, dan orang yang mencarinya itu persis seperti anjing-anjing yang kelaparan. Hina kalau kita punya harta kita sombongkan. Tetapi jangan kecil hati. Ketika harta yang kita miliki justru membimbing kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Semakin banyak harta, semakin banyak fasilitas kita untuk taqarrub kepada Allah. Maka para ulama memetaforkan ad-dunya majra'atul akhirah. Harta dunia yang kita pakai ibadah itu adalah tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat nanti. Bapak dan ibu sekalian, syukuri kalau kita memiliki harta, jangan sampai menjebak kita menjadi orang yang takabur. Ibu-ibu, saya tanya, ibu punya harta ibu? Punya. Kalau harta yang paling berharga bagi ibu-ibu apa? Bukan anak, tapi Tupperware. Masya Allah, suatu ketika saya berangkat ke kantor, dibawain makanan, dimasukin ke Tupperware. Tupperware-nya lupa bawa pulang. Pulang dari kampus saya mendapatkan kuliah gratis dari istri saya. Ternyata itu barang yang paling berharga bagi ibu-ibu sekalian. Bapak dan ibu sekalian, kenapa harta harus kita syukuri, tidak boleh kita takaburi? Sebab kata Allah kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau harta kita syukuri, Allah berjanji akan menambah harta kita. Apa yang ditambah? 3 Pak, kalau harta kita syukuri. 1, akan ditambah kuantitasnya. Yang kedua, akan ditambah kualitasnya. Yang ketiga, akan ditambah kontinuitasnya. Pertama, kalau harta kita syukuri, kuantitasnya akan Allah tambah. Bapak punya rumah 1, disyukuri, Allah akan nambah rumahnya menjadi 2. Bapak punya mobil 1, disyukuri, mobilnya akan bertambah jadi 2. Bapak punya istri 1, disyukuri, insya Allah istrinya akan bertambah kesolehannya Pak ya. Jangan pingin bertambah jumlahnya Pak ya. Saya saja punya istri 1, galaknya kayak singa Pak.
Jadi kalau bapak punya istri 1, 2, 3, 4, nanti rumah tangga kayak sirkus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ditambah nanti kuantitas harta kita, ini janji Allah. Yang terpenting bukan sekedar kuantitas, ternyata yang akan ditambah oleh Allah itu adalah kualitasnya. Bisa jadi secara nominal angka dari harta yang kita miliki itu kecil, tapi kualitasnya Allah jamin. Sehingga ketika kita konsumsi, badan kita sehat jasmani dan ruhani, dipakai membiayai anak-anak kita cerdas, solihin dan solihah. Kemudian disedekahkan atau kemudian dipakai untuk kebutuhan lainnya, itu berbuah hal kebaikan. Sebab tidak sedikit mereka yang banyak angka nominal dari harta yang ia miliki, tapi nilai kebaikannya justru menjadi nihil. Kita seringkali kan mendengar ironi, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang yang merasa kelaparan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Banyak orang yang merasa kekurangan di tengah tumpukan segala kelebihannya. Kenapa demikian? Sebab Allah mencabut kualitas dari harta yang mereka miliki. Bisa jadi karena tidak disyukuri. Dan bila harta kita disyukuri, Bapak dan Ibu sekalian, Allah berjanji akan menambah apa? Selain kualitasnya, kontinuitasnya. Allah akan continue menjaga harta kita, menjaga rezeki kita ketika kita syukuri. Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, ketika harta yang kita miliki menjebak kita menjadi hamba yang takabur bukan tasyakur, catat. Jangankan ketika kita tidak memiliki harta, lagi banyak harta sekalipun, itu tidak akan pernah terasa nikmatnya. Punten Pak, di masyarakat orang Sunda suka ada cerita. Ada cerita seorang raja yang serakah, tidak pandai bersyukur. Dan ada seorang patih yang pintar bersyukur. Kata raja pada si patih, "Patih, aya naon tuan raja? Aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu pan aing teh raja." Saur si patih, "Teu aya tuan raja, susu mah aya ge bandrek." "Mung bandrek mah lada uyup ku sia." Diinum ku si patih. "Pak, siapa yang minum, raja atau patih?" "Patih." "Gorowok deui patih, aya naon tuan raja? Aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja pan aing teh raja." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." "Embung cau muli mah getek hakan ku sia." Dimakan ku si patih. "Pak, siapa yang kenyang, raja atau patih?" "Patih." Tapi dasar rajanya serakah, patih dipikir-pikir ngeunah maneh wareg. Ari aing lapar, patih tukeran sia jabatan. Maneh jadi raja, aing jadi patih. Kata si patih, "Siapa takut tuan raja?" Itu raja saking serakahnya, akhirnya Pak ceritanya ganti jabatan. Raja jadi patih, patih naik jadi raja. Si patih yang jadi raja baru itu ngagorok kasih raja nu patih anyar. "Patih, aya naon tuan raja? Aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu pan aing teh raja anyar." "Teu aya tuan raja, susu mah aya ge bandrek, paduli teuing susu eueuh bandrek ku aing diuyup." "Gorowok deui patih, aing hayang cau naon tuan raja?" "Cau raja pan aing teh raja anyar." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli, paduli teuing cau raja cau muli ku aing dihakan." Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita semua serakah, jangankan ketika tidak memiliki harta, jangankan ketika harta kita sedikit, sedang banyak saja kita tidak merasakan nikmat itu. Maka ada ironi tadi, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati, syukuri kalau kita memiliki harta, jangan sampai menjebak kita menjadi orang yang takabur, sombong. Tapi kata orang Sunda mah Ibu, ada wajarnya. Kalau orang kaya sombong wajar karena kaya. Orang cantik, orang tampan sombong wajar karena cantik. Ini ada orang miskin Pak, goreng, hirup, sombong nih. Nah, kalau ada yang seperti itu di sini, tolong jangan dulu dikubur kalau dia belum maut.
Bapak dan Ibu sekalian. Lalu berikutnya kita percepat yang keenam. Kenapa hati seorang manusia bisa terpantik menjadi tinggi hingga ia tidak akan dicintai oleh Allah? Kalau Allah tidak mencintainya, maka perjalanan hidupnya adalah pertemuan dari satu masalah pada masalah yang lain. Kata Syekh Ibrahim Basuni, karena al-atba wal ansor, merasa banyak pengikut, merasa banyak penggemar, merasa banyak yang mengidolakan. Kata Syekh Ibrahim Basuni, ini penyakit para kiai. Kalau kiai merasa banyak santrinya, kalau penceramah merasa banyak jamaahnya, kalau guru merasa banyak muridnya, kalau pimpinan merasa banyak stafnya, kalau influencer merasa banyak followernya, lalu dia angkuh, tidak rengkuh, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, hati-hati, santrimu yang banyak, penggemarmu yang banyak, jamaahmu yang banyak, muridmu yang banyak, stafmu yang banyak, itu tidak akan membawa kita mulia dan terhormat di hadapan Allah, tetapi justru ngepek pada tinggi dan kerasnya hati kita. Bapak dan Ibu, mohon fokus. Kata Allah begini. Pertama, bila dikasih ilmu, merasa diri paling pintar lalu nganggap bodoh orang lain. Bila diberi kesempatan rajin amal ibadah, malah rajin ngutak-ngatik dan menyalahkan praktik amal ibadah orang lain. Diberi lahir dari keturunan terhormat, malah tidak menghormati orang lain. Dianugerahi status sosial yang tinggi, malah merendahkan orang lain. Diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Diberi harta dan kekayaan, malah takabur bukan tasyakur. Diberi pengikut yang banyak, malah angkuh bukan rengkuh. Kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dalika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita menjadi keras, kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau hati kita keras melebihi batu, itu bahaya. Kenapa? Sebab hati kita potensial untuk turun degradatif, kualitasnya menjadi qalbun maridun. Coba diulang Ibu Bapak. Apa artinya? Hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Ibu dan Bapak, kalau hati kita sakit itu bahaya. Kenapa? Pertama, sulit diobati. Kalau hati kita sakit, sulit diobati. Saya mau tanya pada ibu-ibu, ibu pernah sakit hati? Pernah. Sakit tidak? Di mana sakitnya itu, Bu? Di sini, di mana-mana. Pak, sampai di Sunda itu sok aya babasaan. Mohon maaf, ini yang bukan orang Sunda nanti lihat terjemahnya di bawah ya. Suka ada peribahasa gini, aing mah cadu mungkuk pagulutuk, haram dempak pabalatak, nepi karup ku padung rap ku lemah dituruban ku tanu berem, lamun aing ngahampura kasia goblok gitu. Nah aing nyeri hati. Pak, kalau hati sudah sakit sulit untuk diobati. Tapi kalau kita biarkan tidak kita obati, itu lebih berbahaya. Kenapa? Yuk kita bacakan ayatnya, kata Allah dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Pada hati mereka ada penyakit, sulit diobati lalu dibiarkan. Fazadahumullahu marado, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Kalau hati kita berpenyakit, ditambah penyakit hati yang lainnya, maka hati kita akan turun degradatif kualitasnya dari qalbun maridun menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati. Bapak dan Ibu, kalau hati kita mati, kata Allah, mereka diberi mata tapi buta dari ayat-ayat Allah. Mereka dianugerahi telinga tapi tuli dari perintah Allah.
Mereka dianugerahi pikiran dan hati, tapi terkunci mati dari petunjuk Allah. Kalau sampai pada kutub itu kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Kalau hidup kita sesat melebihi binatang, jangan berharap kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Karena itu pertama, resolusi kita di tahun baru 1445 Hijrah, mari kita menata hati kita, jangan menjadi kolbun qasiyun, hati yang keras, hati yang tinggi, tetapi mari alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, kita berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Satu. Masih fokus Bapak dan Ibu? Bisa dilanjut? Kalau ada yang ngantuk, nggak apa-apa, silahkan bobo. Mudah-mudahan tausiah saya jadi musik penghantar tidur Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dinyinyirin oleh orang lain, bila ia dibuli oleh orang lain, bila ia dihina oleh orang lain, bila ia dicaci maki oleh orang lain, dia tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, dia menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kalau ada orang lain nyinyirin kita, kita balas nyinyirin balik. Kalau ada orang lain menghina kita, kita balas dengan aksi serupa. Bila ada orang lain merendahkan kita, kita balas dengan aksi merendahkan balik. Bila seperti itu adanya, sulit kita untuk dicintai oleh Allah. Tapi saya ingin bertanya, apakah yang kedua ini gampang atau sulit Pak? Sulit. Kita itu kan kadang kalau orang lain menghina kita, pasti kita menghina balik. Kalau orang lain merendahkan kita, kita akan balas dengan aksi serupa. Kalau bisa lebih kejam dari apa yang mereka sampaikan kepada kita. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, sesulit apapun itu tidaklah sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan, meski juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau kita ingin punya inner energy, kalau kita ingin punya inner power, kalau kita ingin punya inner wisdom, kalau kita ingin punya inner teacher untuk membalas setiap cacian makian dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian, Ali bin Abi Thalib ngasih rumus. Latihan yang pertama supaya kita tidak menjadi kaum sumbu pendek. Ini mayoritas masyarakat bangsa kita hari ini karakternya adalah sumbu pendek, reaksionis. Hingga hoax begitu laku ketika dijual di negeri kita ini. Fitnah begitu mudah diterima ketika dijual melalui medsos. Menjadi kaum yang sangat sumbu pendek. Nah supaya kita tidak reaksionis, menjadi pemarah, menjadi orang yang emosional. Kata Ali bin Abi Thalib, pertama latihannya Bapak dan Ibu, wal kadiminal ghaido. Belajarlah untuk menahan amarah. Amarah ini harus ditahan. Bahkan disebut di Quran surah Ali Imran, indikasi orang yang bertakwa itu wal kadiminal ghaido, dia pintar sekali menahan amarah. Lalu bagaimana cara kita mengelola amarah? Bapak dan Ibu, kita belajar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bapak dan Ibu pernah dengar Bilal bin Rabah? Nabi seringkali bermimpi Bilal itu dikejar-kejar oleh bidadari sorga. Bilal masih hidup. Tapi Rasul seringkali mendengar langkah kaki Bilal sudah melangkah di surga. Lalu pertanyaannya, kenapa Bilal bisa sehebat itu? Ternyata Bapak dan Ibu, karena Bilal itu sahabat Nabi yang seringkali memanjangkan wudhu, menjaga wudhu. Kalau dia batal wudhu, segera wudhu lagi. Pertanyaannya, kenapa Bilal seringkali menjaga wudhu? Karena Bilal amarahnya seringkali membuncah. Kenapa Bilal seringkali membuncah amarahnya? Karena Bilal seringkali dihina, dibuli, dinyinyirin. Kenapa seperti itu? Karena Bilal sahabat Nabi yang buruk rupanya, tapi Rasul amat mencintainya.
Lalu suatu ketika Bilal itu datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Fulan munafikin menghina saya begitu marah ya Rasulullah. Saya ingin membalas orang itu ya Rasulullah. Kata Rasul, Bilal, la tagdob, janganlah kamu emosional, janganlah kamu menjadi pemarah. Kata Bilal, kenapa ya Rasulullah? Walakal jannah, maka untukmu sorga. Jika kamu ingin menjadi penghuni sorga, janganlah menjadi pribadi yang emosional. Lalu Bilal datang lagi. Ya Rasulullah, si Fulan menghina saya. Ya Rasulullah, si Anu merendahkan saya. Ya Rasulullah, si dia mengejek saya. Amarah di dada saya begitu membuncah. Kata Rasulullah, Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam oleh air. Maka kata Rasul, idza ghadiba ahadukum, bila amarah membuncah di dalam dadamu, fal yatawaddo, segera kamu berwudu. Jadi ibu, ketika amarah di dada ibu membuncah, kalau ibu ingin menjadi penghuni sorga, maka redam amarah itu pertama dengan berwudu. Lalu bila datang lagi, ya Rasulullah saya berwudu, sudah. Tapi karena si Anu terus menghina saya, orang munafik itu terus ngejek saya, amarah di dada saya ini begitu membuncah ya Rasulullah. Gimana kata Rasul? Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut sama Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, jika amarah datang ke dalam dadamu, emosi begitu kuat di dalam hatimu, kata Rasulullah, libatkan Allah dengan membaca pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gampang tidak ibu dan bapak? Gampang ya. Jadi yang pertama, tips supaya tidak menjadi kaum sumbu pendek. Pertama, perpanjang wudu. Yang kedua, perbanyak kita membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak, Bilal sudah wudu. Bilal sudah baca isti'adah. Tapi kaum munafikin deras terus menghina Bilal. Hingga terpancing kembali emosi. Datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah saya bikin marah pada orang itu. Gimana kata Rasulullah? Bilal, kalau kamu sudah wudu, kamu sudah baca isti'adah tapi tetap amarah membuncah, maka kata Rasulullah, gonta ganti posisi. Pak, kalau amarah datang lagi berdiri, Bapak duduk. Ibu, kalau udah duduk masih emosi, kata Rasulullah tiduran. Kalau tiduran masih emosi, ibu jalan-jalan. Maka ibu, agar ibu tidak emosi, itu harus banyak jalan-jalan. Sepakat tidak ibu-ibu? Sepakat tidak ibu-ibu? Ini bahaya. Tapi ingat bu, kata bapak-bapak, seorang ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak banyak jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir kaki ibu keseleo, nanti tidak ada sorga bagi anaknya. Maka ibu itu menjedog saja di rumah, katanya gitu ya. Nah, insya Allah bapak juga harus jadi suami yang baik. Bapak-bapak, ciri suami yang baik kata ibu-ibu itu adalah mereka yang sedikit bicara banyak transfer. Ya. Sepakat ibu-ibu ya? Jadi bapak jadi suami sedikit bicara banyak transfer. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau sorga istri ibu di mana? Sorga istri itu di bawah telapak kaki suami. Maka ibu, kalau suami ibu nendang, ibu jangan ngeles sebab itu tendangan dari sorga. Nggak boleh ya, itu mah namanya KDRT. Ibu-ibu, siapa yang kemarin kasus KDRT yang ramai di Indonesia itu? Oke, Lesti Kejora ya. Ibu-ibu, sama lagi satu lagi siapa? Pena Melinda. Bapak Ibu, terutama Ibu belajar dari kasus Lesti Kejora. Kalau jadi istri jangan terlalu langsing, sebab itu nanti mudah dibanting ya. Nah, sorga istri di bawah telapak kaki. Kalau sorga anak di bawah telapak kaki ibu. Nah, makanya anak yang baik itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Di mana kalau mendoakan orang tua? Di masjid. Jangan bapak ibu mendoakan orang tua di medsos. Kenapa? Sebab bapak itu dilahirkan bukan di download.
Di medsos, getol berdoa ke masjid tidak pernah, itu namanya anak downloadan. Ya. Ada ibu sekalian, jadi gonta-ganti posisi bu, kalau marah, jalan-jalan, biar santai tujuannya. Kalau sudah jalan-jalan, masih kekeh ibu emosi. Kata para ulama, tarik napas. Kalau lagi emosi itu tarik napas, sekali tarik. 2 kali tarik napas, buang. Kalau sudah 3 kali tarik napas, tetap masih emosi, bu, segera ibu tarik tunai. Wah, insya Allah plong itu ya. Nah, intinya gonta-ganti posisi. Kan ada cerita gini, Pak. Ada suami istri mau tidur, Pak. Udah malam. Lalu lampu kamarnya dimatikan. Karena handphone istrinya lowbat, dicaslah handphonenya. Tiba-tiba tengah malam, jam 12 malam. Ke handphone istrinya itu ada notifikasi, tirilik, tirilik. Itu bunyi apa Pak? Bunyi saya apa itu ya? Ada bunyi japrian SMS ke handphone istrinya. Suaminya bangun, lalu dilihat, pas dilihat di handphone istrinya Pak ada tulisan beautiful. Oh ngambek suaminya. Siapa malam-malam begini ngejapri ke istri yang ia cintai pakai kata beautiful, beautiful segala. Ngamuklah suami itu lalu ngebangunin istrinya. Bangun kata suaminya. Ada apa ayah? Siapa tengah malam seperti ini pakai ngejapri katanya beautiful, beautiful segala. Lalu istrinya lihat, kata istrinya ayah, kata Rasulullah kalau amarah datang lagi berdiri duduk, sok duduk dulu. Duduk, setelah duduk silahkan baca ayah. Pas dibaca Pak di SMS istrinya, ternyata bukan beautiful tapi baterai full. Bisa jadi kalau lagi amarah tulisan baterai full bisa dibaca menjadi beautiful. Gitu. Maka ibu-ibu gonta-ganti posisi. Lalu terakhir Bilal pun datang lagi pada Rasulullah. Saya sudah wudhu ya Rasulullah, tidak pernah. Kalau wudhu tidak wudhu lagi diperpanjang. Saya sudah baca istiadah. Saya sudah gonta-ganti posisi. Tapi kaum munafik itu terus menghina saya ya Rasulullah. Terus keledek saya ingin marah ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Idza ghadiba ahadukum, bila amarah semakin memuncah, falyaskut, maka kamu diam kata Rasulullah. Ibu, kalau lagi amarah, janganlah amarah dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Bila amarah datang, jangan disitipkan di lisan kita hingga berbuah perkataan yang menyakiti orang lain. Bila amarah datang, jangan dititipkan di tangan dan di kaki kita hingga berbuah perbuatan yang bisa menakutkan orang lain. Apalagi kalau amarah kita dititipkan di status media sosial kita. Kalau amarah lagi datang, kata Rasul, falyaskut, diam saja. Lalu Bilal sudah bisa diam. Tiba-tiba Bilal datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah bisa diam. Tapi ya Rasulullah, kenapa air mata saya ini menetes membasahi pipi? Kata Rasulullah, Bilal, bersyukurlah kamu kepada Allah. Bila air mata menetes membasahi pipi karena menahan emosi, sebab itulah di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Jadi ibu, di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka adalah air mata yang menetes karena ibu menahan amarah, mau ngambek ditahan, ujung-ujungnya nangis. Bersyukurlah air mata ibu diharamkan disentuh oleh api neraka. Ibu-ibu pernah menangis? Pernah, ada yang jawab sering. Kenapa? Siapa yang membuat ibu menangis? Bapak-bapak pernah nangis, bapak-bapak? Saya yakin, Bu, sekuat apapun bapak-bapak di sini pasti pernah meneteskan air mata kalau matanya dicolok, ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kembali tadi ke topik awal, biar kita bisa qaulu salama, menjawab cacian makian orang lain yang ditimpakan pada kita dengan kata yang penuh kedamaian. Pertama, latihan mengelola emosi, latihan menahan amarah. Ada yang disebut dengan angry management yang rumusnya tadi diberi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kita percepat biar kita bisa mengelola amarah hingga siapapun yang menghina kita, maka kata Rasulullah, ibsa as-salam, budayakan untuk menebar salam. Punten saya bertanya Pak, kalau menyampaikan salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib.
Kalau ada orang lain Bu bilang sama ibu assalamualaikum, maka ibu menjawab wajib waalaikumsalam warahmatullah. Minimal segitu. Tetangga ibu bilang assalamualaikum warahmatullah, ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga ibu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tetangga ibu pintar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, gimana jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ternyata tetangga ibu pintar, nyampein salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, gimana jawabnya? Kata ibu, tong panjang teuing aing lieur ngajawabna. Nah prinsipnya Pak, kalau orang lain ngasih kebaikan satu, kita wajib membalas dua. Orang lain ngasih kebaikan dua, kita wajib membalas tiga, dan seterusnya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, hati-hati pikirannya jangan traveling. 2 lebih baik daripada 1, sesungguhnya 3 lebih baik daripada 2, yakinlah 4 lebih baik daripada 3. Itu bukan dalil tentang poligami, tapi dalil tentang kebaikan. Nah ibu dan bapak, ada salam yang boleh kita tidak perlu menjawabnya. Kapan? Pada saat pertama ibu dan bapak sholat berjamaah. Tadi Isa di sini. Samping kanan dan kiri ibu bilang setelah sholat assalamualaikum. Bapak entong sosolehanan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak usah dijawab itu. Satu. Yang kedua, kapan boleh kita tidak menjawab salam? Pada saat ibu dan bapak sedang husung ngekspor migas di toilet. Ibu sedang menghadapi panggilan alam di toilet, tiba-tiba dia bilang assalamualaikum, jawab jangan? Jangan dijawab. Yang ketiga, kapan boleh kita tidak menjawab salam? Ketika sedang mendengarkan khitobah diniyah. Khitobah diniyah itu apa? 1, bapak sedang mendengarkan khutbah Jumat. Ibu sedang mendengarkan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana matahari, khutbah sholat gerhana bulan, khutbah sholat istisqa, khutbah nikah, khutbah wukuf di Padang Arafah. Sedang mendengarkan khutbah itu, ada orang datang lalu menyampaikan salam pada ibu. Boleh dijawab atau tidak? Kata para ulama, jangan dijawab. Sebab mendengarkan khotib yang sedang khutbah lebih penting daripada menjawab salam. Dan ada salam yang jangan mengharapkan sama sekali jawaban. Kapan? Pada saat ibu dan bapak ziarah ke kuburan. Jangan mengharapkan jawaban. Kan bapak datang kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan mengharapkan jawaban, itu bisa berbahaya. Kenapa? Ketika kita menebar salam, maka kata para ulama, kita akan punya kekuatan untuk menjawab hinaan dengan salam, kata-kata penuh kedamaian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, agar kita punya kekuatan untuk tidak menjadi kaum sumbu pendek, kata para ulama, tradisikan dalam hidup kita untuk lisanan latifan. Coba diulang, lisan. Budayakan tutur sapa yang santun. Kata Allah begini Pak, faliyaqulu qaulan karima. Pada saat berbicara harus berbicara sesuatu yang mulia dan memuliakan siapapun lawan bicara kita. Berikutnya faliyaqulu qaulan ma'rufa. Pada saat berbicara kita harus berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun lawan bicara kita dengan baik. Tidak hanya itu kata Allah, faliyaqulu qaulan sadida. Pada saat berbicara tuh harus berbobot, padat, berisi. Sehingga siapapun senang bicara dengan kita. Sebab setelah bicara dengan kita, mereka mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu, faliyaqulu qaulan tsaqila. Pada saat bicara tuh harus prinsipil. Harus jujur. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Bila ada kebenaran ingin disampaikan pada orang lain, tapi khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kebenaran yang pahit itu kata Allah harus dikemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Tidak hanya itu, pada saat bicara faliyaqulu qaulan layyina, harus lemah lembut kita berbicara dengan siapapun, atasan, sesama atau bawahan. Tidak hanya itu kata Allah, faliyaqulu qaulan mansura. Pada saat bicara itu harus ringan.
sekaligus menghibur dan ngasih solusi atas masalah lawan bicara kita. Sehingga siapapun senang bicara dengan kita. Satu lagi kata Allah, "Falyaqulu qaulan baligha." Pada saat bicara itu harus komunikatif, harus nyambung. Kenapa kita ngobrol bisa nyambung dengan orang lain? Sebab kita turunkan keegoan dan kehebatan kita supaya setara dengan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Maka lisanan latifan, jagalah lisan kita untuk bertutur sapa yang santun. Makanya Bapak dan Ibu, mulai dari rumah tangga, panggillah pasangan kita dengan panggilan yang mulia dan panggilan penuh penghormatan. Ibu-ibu dipanggil sama suaminya apa? Bebeb. Jangan dulu senang dipanggil bebeb, pilih maksudnya beban ya. Ibu jangan senang dipanggil sama suaminya sayang, sayang, sebab makanan yang jatuh belum 5 menit juga disebut sayang. Apalagi dipanggil say, harus tuntas dulu, pilih maksudnya saiton ya Bu. Kan ada Pak, kakek-kakek manggil sama neneknya, sayang buatin susu. Sayang buatin teh, sayang buatin kopi, sayang kesini. Kata cucunya, kakek menir roman spring bed. Nenek itu dipanggil sayang, kata si Akil lain romantis, tapi aing poho deui saha ngaran ini maneh gitu ya. Pilih maksudnya karena lupa ya Bapak Ibu sekalian. Panggil dengan panggilan yang mulia. Contoh misalnya Bapak manggil sama istri, cinta, kamu itu seperti sajadah. Apa maksud lo? Tiap malam aku itu ingin terus beribadah di atasmu, kan gitu ya. Nah, istri itu seperti saja. Ini yang tertawa pasti pengalaman ya. Wah, dari ibu sekalian kan gitu ya. Panggil dengan panggilan yang mulia. Bu, boleh bahkan berbohong untuk menyenangkan hati suami. Kata Rasulullah boleh diantaranya berbohong tapi untuk menyenangkan hati suami. Bapak mohon maaf, istri saya itu pembohong besar. Tukang bohong istri saya itu. Kata istri saya, ayah, ih kamu teh meni ganteng banget. Pas saya bercermin, anjir aing goreng gitu ya. Nah itu biar senang gitu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, punten, saya pernah baca salah satu jurnal yang terindeks Scopus. Jurnal yang terindeks Scopus itu lazimnya jurnal untuk para calon guru besar atau profesor kalau di kampus itu. Ada satu riset seksama yang bertanya tentang kenapa anak-anak SMK di Indonesia hobi tawuran. Di riset, kenapa hobi tawuran? Ternyata tawuran itu bermula karena kata-kata yang rasis dan kasar. Kalau anak kita biasa bicara kasar, rasis, itu pasti ujungnya tawuran. Lalu di riset lagi, kenapa mereka seringkali berkata-kata kasar? Jawabannya menampar kita semua. Kata mereka karena mereka meniru gaya komunikasi orang tuanya di rumah. Pak, kita seringkali gagal nyuruh anak kita berbuat baik. Tapi catat anak kita tidak pernah gagal meniru apa yang kita lakukan di rumah. Kata bapak, AA, sholat, udah azan. Hayo, terus enjoy main Mobile Legend. Kata ibu, teteh, tidur udah malam. Enjoy saja nonton drakor. Seringkali omongan kita, perintah kita tidak didengar. Tapi catat anak kita tidak gagal meniru apapun yang kita lakukan. Maka mulai dari rumah kita. Ya, jangan sampai begini, bapak saking hebatnya ke anak bapak. Kakak, kalau besok nilai ujian kamu jelek, jangan panggil lagi aku ayah. Keren. Kalau nilai ujian kamu jelek, jangan panggil lagi aku ayah. Pas besok nilai ujiannya jelek, kata Ina, kakak gimana nilai ujian kamu? Jelek bro. Gitu. Karena jangan panggil lagi aku ayah. Gitu. Kan bahaya, jelek bro. Bapak dan Ibu sekalian, kan ada satu lagi, ada anak terlambat datang ke sekolah, terlambat. Kata bu guru, nak, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Kata anak itu, bu guru, ayah sama bunda berantem. Kalau ayah dan bunda berantem, kamu jangan nonton, kata bu guru. Sulit bu guru, sulit kenapa? Sebab sepatu saya bu guru. Apa hubungannya dengan sepatu? Sepatu yang kanan dipegang ayah, yang kiri dipegang ibu. Jadi Pak, kalau ayah dan ibunya di rumah berantem, jangan salahkan kalau anak kita di sekolahnya juga berantem. Mohon maaf, sehebat apapun sekolah bongkar pasang kurikulum, sehebat apapun. Tapi kalau miniatur terkecil yang ngasih edukasinya di rumah tidak baik, agak berat anak kita di sekolah itu bisa baik. Maka rekomendasi sekaligus resolusi,
Mari kita tata rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang gaya komunikasinya respektif, gaya komunikasinya santun, supaya anak-anak kita dimanapun mereka menerapkan gaya komunikasi yang sama. Karena masalah terbesar di bangsa kita hari ini menjadi kaum yang sumbu pendek, emosional, cepat marah. Karena itu sekali lagi kita sekarang berada di era post-truth di mana hoax lebih dipercaya ketimbang fakta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita emosional. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, kita yang hadir pada malam hari ini, pada momentum pergantian tahun baru ini, tetap menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak-banyak resolusi kita. Pertama, mari kita jaga kerendahan hati kita. Yang kedua, mari kita jawab segala apapun yang hina kita dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa, memohon. Ada dialog enggak, Ustaz? Langsung aja berdoa. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihidupkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Anak cucu kita mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Jadi anak yang solihin dan solihat, anak yang sukses, anak yang tinggi derajat oleh Allah. Kemudian siapapun yang telah meninggal dunia, terutama orang tua kita, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap cita-cita kita mudah-mudahan Allah kabulkan, dan bila saatnya nanti kita dijemput ajal, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sadda rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tub alaina qablal maut. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bertobat sebelum kematian menjemput hamba. Warhamna indal maut, dan sainglah hamba ya Rabb pada saat malaikat maut mencabut nyawa hamba. Wala tu'adzibna ba'dal maut, janganlah engkau siksa hamba ya Rabb setelah kematian menjemput hamba. Ya khaliqal maut, wahai Dat yang menciptakan maut. Wa ya sami'as saut, wahai Dat yang mendengar segala jeritan suara. Ihfadna, jagalah kami semua ya Rabb minal afati, dari segala penyakit yang menderita